dia yang lebih abal-abal. Yang ini ya, yang sekarang ini mau besar nih, direkam baik-baik. Nah, saya tadinya nggak mau terpancing, cuman lucu aja. Yang bilang kita abal-abal itu ya dia yang lebih abal-abal. Yang ini ya, yang 17 tahun. Patut dicatat. Yang mengaku owner, yang orderannya setara dengan reseller kita. Saya udah kesel banget nih sama dia. Sebenarnya nggak mau banget bahas, cuman kerja keras saya yang ada di Jakarta ini, kerja keras kita buat BPYC dibahas sama owner setara dengan reseller BBC, oke? Jadi semua reseller saya itu sebenarnya owner semua, karena orderannya 1000 paket per orang. Nah ya, nih catet. Katanya, nah catet, suruh dulu menelpon sebentar. Sebentar bicara gitu. Sebentar kita deh. Muka live dulu enggak? Sebentar bicara kita. Nanti enggak didengar. Iya. Catat guys, dengar baik-baik. Oke, kita di Jakarta itu kerja keras dan juga atas undangan pabrik besar ya. Kalau tertuju keluar akan kalian lihat siapa pabrik besar yang menggandeng kita. Oke guys, dan pabrik yang lama masih tetap kerjasama. Jadi 2 pabrik, kenapa? Karena orderan BPYC itu mencapai jutaan. Jadi yang saya mau ketawa di sini karena kita pamer pabrik, dan itu kan semua orang pasti mau. Bohong kalau seorang owner nggak mau lihat produknya diproduksi, itu bohong. Karena itu suatu kebanggaan, oke? Jadi kalau misalkan ada yang ngomong yang owner yang setara dengan reseller, ini saya tidak membawa-bawa orang lain ya, kecuali perempuan satu itu, dan perempuan yang nggak pernah saya lihat mukanya dan nggak pernah mau saya lihat. Saya cuma dengar aja dari anak-anak. Saya cuma mau kasih tahu buat dia nih, pesan nih buat dia nih, share nih. Dia kan katanya ngomong nih nggak perlu pamer pabrik. Sebenarnya seorang owner bohong nih ya, bohong kalau seorang owner nggak mau pamer pabriknya atau memperlihatkan barang produknya dia itu diproduksi di tempat yang bagus, steril, dan diproduksinya di pabrik. Ya kan, mana mungkin ya mau memamerkan produknya itu kalau misalkan produknya bikinnya di baskom, ya nggak, di baskom atau di home produk ya, di rumah aja diproduksinya, pasti dia nggak akan mau pamer. Tapi kalau produknya sampai diundang sama pabrik untuk bisa video, untuk bisa melihat langsung pembuatannya, bohong kalau seorang owner itu nggak mau seperti itu, bohong sekali. Nih saya berani jamin, saya nantangin dia nih, kalau misalkan dalam 1 bulan ini dia bisa pamer pabriknya, pamer bahwa pembuatan pabriknya ada. Nih saya tantangin 1 minggu atau paling lama sebulan. Kalau memang dia bisa, berarti dia krim, mantap, krimnya oke. Krimnya itu bukan krim abal-abal. Tapi kalau dia nggak bisa memperlihatkan produknya dibikin di mana, berarti dia dong krim abal-abal, ya nggak? Yang suka dompleng BBC, yang katanya udah deh jangan main fisik, karena apa ya? Karena dia juga suka nyela-nyela saya, tapi saya nggak seperti itu ya. Saya cuman kesel aja karena dibilangnya nggak perlu pasang pabrik karena dia nggak mau. Bohong banget kalau nggak mau, bohong banget. Dan kita bukan karena kita yang kita itu dari awal nih pembuatan BBC sering memperlihatkan pembuatan pabrik, pembuatannya memang di pabrik. Nah sekarang karena kita booming dan makin booming guys, makin booming, makin banyak yang order, dianya jadi pusing. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia bikin kasus lagi. Kasusnya itu kayak bilangnya BBC itu booming karena pasang-pasang ini. Salah sayang, BBC itu booming karena hatinya baik, semua naungannya baik-baik. Terus BBC booming karena kualitas, sistem yang baik, tidak pernah bohong, nggak pernah pembohongan publik. Pembohongan publik itu yang kayak ngomongnya nggak mau pasang pabriknya karena dia nggak perlu itu. Pret, kalau kamu pasang bisa 1 minggu ini atau dalam 1 bulan kamu bisa pasang pabrikmu di mana, saya jempol bahwa produk kamu bukan abal-abal. Tapi kalau kamu nggak bisa pasang, berarti produk kamu abal-abal sayang. Udah ini ya, kehabisan pikiran ya kalian yang ikut sama dia, kasihan. Hati kamu jadi busuk, hati kamu jadi jelek, mending ikut BPYC. BPYC itu
nggak ada kebohongan. Anak-anaknya baik-baik, semuanya tulus ya, pertama. Terus nggak pernah menjatuhkan produk lain. Tapi kalau kalian ikut sama junjungan katanya anak sultan ya, anak sultan, maaf ya saya celak kamu nih hari ini nih, saya celak. Kamu merasa anak sultan, tunjukin dong kamu anak sultan dengan cara elegan, nggak menjatuhkan produk orang, ya nggak? Kamu mah semua orang dicela, apalagi BBC. Ih, tolong. Gini, kamu tuh setara dengan reseller saya, pengambilan 1000. Resellernya cuma ngambil 1000, sama kayak kamu, 1000 kan? Orderanmu kamu pamer 1000. Aduh, nih. Yang elegan dong, jadi owner elegan ya, elegan gitu, pret. Kalau kamu bikinnya di pabrik, udah pasang kamu dari kemarin-kemarin, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, udah pasang. Kamu kan jadi pengikut saya udah setahun ya. Dari bulan tahun lalu nih, kamu ngikutin saya terus, saya tahu. Cuman kamu nggak berkelas caranya. Kalau owner itu kayak reseller saya dong, reseller saya baik, nggak pernah menjatuhkan produk orang. Nah itu mereka owner tuh, pantas jadi owner. Jadi kalau kayak kamu nggak pantas sayang, kamu cuma menjatuhkan produk orang untuk bisa mendapatkan duit gitu. Kalau reseller saya, agen, distributor, mereka jualannya barokah. Apa? Nggak bohong, nggak pura-pura laku, nggak pura-pura bilang laris atau apa. Tapi kamu nih. Kesel banget saya dibilangnya saya katanya nggak perlu pasang pabrik dia. Iya iyalah, mana mungkin kamu dilayanin kalau pengambilannya cuma 1000, di pabrik harus jutaan sayang. Ingat, sekelas Airtos tuh yang bisa, BBC sekelas Airtos. Nih aku lebih baik saya nyebutin produk itu yang berkelas ya, kayak Airtos, Miss Glow. Saya berani sebutin karena memang mereka berkelas dan mainannya nggak pernah menjatuhkan orang. Sekelas Airtos, sekelas Miss Glow, sekelas apalagi ya yang Wardah. Nah itu acungan buat saya. Mereka itu jadi apa ya, motivasi buat saya. Wardah, Airtos, Miss Glow. Nah saya nggak perlu dong ngomong mereka itu jelek, karena bukti nyata mereka memang bagus gitu. Mulai dari orang-orangnya, hatinya, produknya. Nah, mereka punya pabrik. Dan kejutan lagi buat kau ya, ingat, kejutan lagi buat kau owner yang merasa dirinya paling hebat. Kejutan ya, awal tahun BBC punya pabrik sendiri. Ingat, BBC punya pabrik sendiri. Jadi kau akan gigit jari, kau akan nangis-nangis, dan kau akan semakin busuk hatimu. Kenapa? Karena BBC akan segera punya pabrik pribadi. Ingat, pribadi ya, bukan lagi numpang-numpang. Ingat, saya buktikan sama kau, semakin kau hina-hina BBC, semakin saya buktikan bahwa BBC bukan krim abal-abal. Kalau tertuju tembus 3 juta paket. Mau apa? Mau nangis? Nah, nangis. Nih, perbaiki nih, perbaiki nih, perbaiki. Jadi kamu semakin cantik, hatinya juga diperbaiki. Ini kita ada pengajian tiap hari Jumat di BPOC, ikut. Biar hatimu semakin baik. Daripada kamu bilang kau owner, mending kau ikut BBC. Jadi agen ke apa? Karena orderan kamu tuh sama kayak kita punya agen dan reseller, oke? Saya acungin jempol tuh, Wardah, Miss Glow, saya bilang baik mereka, dan penjualannya memang kita kan sering tahu. Nih, kalau kau owner, kau akan tahu orderan terbesar di dunia skincare itu apa. Nah, BBC orderannya buset ya, bukan pret, buset. Orderan BBC, orderan Miss Glow. Nah, nih dua produk nih mantap nih. Di Indonesia tahu, seluruh pabrik tahu, dua ini produk yang paling oke sekarang, Miss Glow dan BPOC. Saya nggak apa-apa nyebutin karena memang dia bagus, produknya memang juga bagus, nggak apa-apa. Orang bilang, saya nggak akan bilang dia numpang tenar sama saya saat saya ngomong bahwa produk itu bagus, tapi sekelas kau nggak pernah saya layani karena bukan kelasnya kita. Tapi kau selalu bilang BBC itu tidak bagus, BBC itu tidak aman. Nah sekarang saya nggak pernah nantangin kau, tapi tunggu aja tanggal mainnya. Ingat ya, kurang ajar memang ini anak. Bilangnya jangan bilang karena kau pabriknya. Buktiin aja 1 minggu deh saya kasih waktu, atau 1 bulan. Saya kasih waktu 1 bulan. Buktikan kau masuk di pabrik, buktikan produk kamu dibikin di pabrik. Kalau memang kau nggak bisa buktikan, buset deh. Nih kau nih, pengen banget gue ketemu dia, beneran deh kak, pengen banget saya ketemu. Tapi nggak usah ini, kamu ketemunya sama saya aja langsung. Rumah saya nih, perumahan Puri Mutiara ya, Ruko Puri Mutiara, tahu nomor berapa bu?
Nomor 5, enggak, sebutin semua dong Kak. 23 2345 itu ruko saya ya. 356 itu rukonya saya di Puri Mutiara. Tahu mau ngisi di baru, saya tunggu kau ya. Kalau kau memang mau ketemu saya, daripada kau cuap-cuap di FB dan bikin hoak ngomong di Polda, sekelas kau mau saya ladeni di Polda. Aduh, nih kau nih saya kasih tahu ya, kalau kau mau ketemu saya, ayo datang ke sini. Saya kasih kau duit 1 gepok kalau kau berani datang. Beneran, saya kasih dia di 100 juta. Datang ke saya kasih 100 juta. Oke? Atau ada yang bisa bawa dia ke saya kasih 100 juta. Udah kesel saya nih. Kasih dia 100 juta Kak, kalau ada yang bawa dia ke saya. Oke? Saya kasih 100 juta. Ada yang bawa dia ke saya nih, owner yang kurang ajar itu, saya kasih 100 juta. Beneran. Oke? Yang mau pindah jaringan nih, saya kasih juga duit. Pindah, jangan jualin produk yang seperti itu. Ya, kalau kalian ada bukti kalian tadinya di situ, saya kasih kalian 1 juta, pindah sama BBC. Per orang 1 juta ya, pindah ke BBC. Nggak barokah sama orang itu, nggak barokah. Saya kasih tahu, nggak barokah, jelek hatinya. Kalau ada nih jualan krim dia nih, saya kasih 1 juta di kloter 7, kalian masuk di BBC. Oke? Nih, demi Allah saya ikhlas daripada kau tinggal sama orang-orang jahat seperti itu. Oke? Marah, kesel karena dia ngeremehin BBC banget. Kemarin kita diam-diam, kurang ajar bener ini orang. Kita di sini susah-susah kerja keras, malah ngomong masalah pabrik lagi, kurang ajar banget. Share ya sebanyak-banyaknya, kasih tahu. Ada yang bawa dia ke saya kasih 100 juta, oke? Dan ada yang mau pindah jaringan, misalkan dia jualan krimnya dia, saya kasih juga 1 juta, oke? Pindah ke BBC, nggak barokah sama orang seperti itu. Oke? Udah dulu ya. Nggak tahu siapa orangnya, nggak usah disebutin. Bisa dibukain nggak Pak? Saya mau turun dulu. Oh, iya. Saya nggak ngomongin yang ini ya, saya cuma ngomongin yang orang Makassar ini, bukan yang lain-lain. Ya, malam kita deh. Iya, dulu malam, bayar aja dulu. Ayo, seret dia ke depanku. Bener-bener ini orang. Dia ganggu-ganggu jaringan saya. Ganggu-ganggunya itu bikin hati orang sakit. Anak-anakku tuh sakit hati loh sama dia, beneran. Kalau saya sih emang masih bisa menahan diri ya. Tapi kan anak-anak saya, maksudnya anak-anak saya itu jaringan saya. Yang reseller, yang agen, distributor kan kasihan digituin terus. Nyinyir terus. Padahal nggak ada yang layanin ini. Perumahan Lili, Puri Mutiara nomor 356 ya. Kesel karena dia ganggu hatinya anak saya sakit. Agenku sakit hati, distributorku sakit hati. Dia benar-benar kerjanya nggak berkah sekali, beneran nggak berkah. Hidupnya tuh benar-benar dipenuhi rasa sakit. Padahal kita nggak ngapa-ngapain dia, ya kan? Saya nggak pernah nyinggung dia sama sekali, gitu, nggak pernah. Tapi kalau udah agen saya ngomong sama saya sakit hati lah, diginiin, mereka seenak-enaknya ngomong, kasihan kan anak-anak. Saya nih kalau mau berhenti sekarang bisa berhenti, nggak ada masalah. Saya nggak mau sombong, nggak akan miskin. Cuman kalau misalkan anak-anak saya terganggu, ya kan, kasihan sama mereka. Mereka kan cari rezeki di BBC. Udah ya, udah lama sejengkel itu orang. Iya, benar-benar ini orang mau didoain baik-baik juga tetap aja jahat. Berarti dia bukan manusia ya. Benar-benar ini apa sih? Orang udah bilangnya kloter 7 akan booming. Kenapa emang bener alhamdulillah booming ya? Dan kita udah berterima kasih. Kalau misalkan bilang produk kita nggak bagus, kita memperbaiki diri di kloter 7. Terus kenapa lagi ngomong pabrik kami gitu, ngomongnya nggak mau pamer pabrik karena Waalaikumsalam.